bakar itu identik, konon katanya identik dengan makhluk halus yang namanya genderuwo. Disitulah Mas Amin itu langsung kepikiran, wah ini ada yang nggak beres, ini nggak bener ini. Kasetnya muter tapi kok nggak ada suaranya gitu. Tiba-tiba lari itu ke atas kayak orang ketakutan gitu. Lari itu sampai jatuh-jatuh, bangun lagi, lari terus naik ke atas. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Cerita waktu malam kali ini berdasarkan kisah nyata yang kebetulan dialami tetangga saya sendiri. Sebut saja namanya Mas Amin. Mas Amin ini memang mempunyai hobi mancing ya. Jadi dia tuh udah biasa mancing di malam hari di berbagai tempat, tuh udah biasa banget. Waktu itu tahun 2019, Mas Amin ini berencana untuk mancing ya bersama dengan 3 temannya. Singkat cerita, berangkatlah mereka ini berempat ke Bendungan Sangiran di daerah Ngawi, Jawa Timur untuk mancing ya. Waktu itu mereka itu berangkatnya sore ya. Waktu tiba di daerah Bendungan, waktu masih sore, itu masih aman ya, nggak ada apa-apa gitu. Dan waktu tiba mereka itu langsung terbagi menjadi 2 spot ya. Jadi ada satu temannya yang nyari spot sendiri gitu. Dia punya posisi favorit lah. Nah, Mas Amin ini masih bersama 2 temannya. Jadi dia masih ngumpul 3 orang gitu. Jadi terpisah ya, jadi 2 gitu. Satu sendiri dan Mas Amin ini masih 3 orang tuh masih ngumpul. Nah, salah satu temannya ini sebut saja namanya Mas Budi. Menjelang maghrib, Mas Budi ini membakar ketela. Sebenarnya Mas Amin ini udah ngingetin ya, maghrib jangan bakar ketela gitu. Tapi Mas Budi ini masih ngeyel ya. Mas Budi ini bilang, alah bilang aja kamu takut kan. Ya Mas Amin itu bilang, ya bukannya gitu, kamu tuh diingetin kok ngeyel. Karena emang di daerah Jawa itu ada mitos ya, mitos yang pamali itu bakar ketela malam-malam. Karena bau ketela bakar itu identik, konon katanya identik dengan makhluk halus yang namanya genderuwo. Nah Mas Amin ini udah ngingetin, tapi Mas Budi ngeyel lah. Ya udahlah dibiarin sama Mas Amin itu. Akhirnya si Budi ini tetap kekeh yang bakar ketela gitu. Setelah bakar ketela ya nggak ada apa-apa sebenarnya gitu kan, nggak ada kejadian aneh gitu. Nah tapi setelah maghrib lewat itu kan semakin gelap gitu ya. Dan Mas Amin setiap mancing malam itu selalu membawa lampu ya, lampu kotak yang itu tuh ada radio tape, ada lampu senter gitu ya. Dan bahan bakarnya tuh dari baterai aki yang bisa dicas gitu. Nah Mas Amin itu selalu membawa lampu itu kalau mancing malam. Karena hari semakin malam, Mas Amin ini nyalain lah lampunya, itu dinyalain. Begitu dinyalain, lampunya ini nggak bisa. Awalnya Mas Amin nggak mikir aneh-aneh lah, kok nggak bisa gitu kan. Dicoba berapa kali itu tetap nggak bisa, nggak nyala gitu. Temennya ngomong, kenapa lampumu? Kamu lupa ngecas paling gitu. Mas Amin bilang, enggak, aku nggak lupa ngecas ini. Inilah aku bawa 2 aki. Ya udah aku ganti ya akinya gitu. Digantilah akinya itu. Dicoba lagi tetap nggak mau nyala. Wah kok nggak mau nyala, apa rusak gitu. Setelah itu dicoba radionya. Radio dinyalain tetap nggak nyambung. Nyari gelombang radio itu nggak dapet gitu. Radionya nggak bisa. Radio nggak bisa, akhirnya nyoba tape. Nah Mas Amin itu selalu bawa kaset tape dari Pita tuh. Kalau kalian anak 90-an pasti tahu lah kaset dari Pita itu. Nah Mas Amin itu selalu bawa satu gitu. Laskar Cinta dari Dewa itu, dan dia kan suka banget itu. Dia pasti bawa 1 kaset. Dicobalah tape-nya itu, dipasang, dinyalain. Kasetnya muter, tapi nggak ada suaranya. Disitulah Mas Amin itu langsung kepikiran, wah ini ada yang nggak beres, ini nggak bener ini. Kasetnya muter tapi kok nggak ada suaranya gitu. Langsung lah Mas Amin ini ngajak 2 temannya untuk pindah lokasi lah. Nggak jauh lah, mungkin 10 meteran gitu. Ayo kita pindah aja gitu. Akhirnya temennya ini setuju lah. Akhirnya mereka pindah 10 meter lah, nggak jauh gitu. Setelah pindah, belum lama jalan baru berapa langkah gitu,
tiba-tiba lampunya ini nyala sendiri. Loh, kok bisa gitu? Terus temennya ngomong, mungkin ada yang konslet gitu. Mas Amin ya mungkin sih, bisa aja gitu, nggak mikir macam-macam gitu. Setelah pindah mereka akhirnya mancing santai gitu, di situ nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya tengah malam, sekitar jam 12 malam lah, si Budi ini tiba-tiba dia kembali ke tempat dia bakar ketela itu. Katanya di situ tuh banyak ikannya. Jadi umpan-umpannya itu sering disamber lah gitu, banyak ikannya itu. Akhirnya dia baliklah sendirian di situ. Nggak lama si Budi itu mancing di situ, belum lama tiba-tiba dia tuh jungkir balik, jatuh ke pinggir sungai gitu kan. Jatuh ke pinggir sungai, langsung bangun kan dia. Bangun nengok ke belakang, terus tiba-tiba lari itu ke atas kayak orang ketakutan gitu. Lari itu sampai jatuh, bangun lagi, lari terus naik ke atas. Teman-temannya ngeliat itu, tapi kan nggak tahu loh, kenapa si Budi itu kok lari kayak ketakutan gitu. Nah, setelah naik ke atas itu selang 1 jam lah, sekitar 1 jam, si Budi ini balik lagi, turun ke tempat ketela itu tadi, karena kan alat pancingnya kan masih di situ kan, masih ketinggalan di situ gitu. Dia nyoba mancing lagi di situ. Nggak lama kejadian sama tuh terulang. Tiba-tiba dia jungkir balik, jatuh. Akhirnya dia lari lagi kali ini tuh nyamperin ke Mas Amin gitu kan. Mas Amin kan heran gitu, kamu tuh kenapa gitu, lari kayak orang ketakutan gitu kan. Mas Amin kan nggak tahu juga tuh, kamu tuh kenapa sebenarnya tuh. Barulah di situ si Budi ini cerita kalau dia tuh dikerjain lah. Pertama itu dia mancing di situ, itu dia kayak nggak tahu ya, dari belakang itu kayak entah ditendang atau didorong gitu. Dia sampai jungkir balik kan, jatuh gitu kan, jatuh sampai ke pinggir sungai gitu. Dia pikir kan temannya atau siapa tuh. Begitu dia nengok kok nggak ada orang gitu. Akhirnya itu kan dia kaget, takut kan, makanya itu dia lari ke atas. Setelah lari kan dia mikir gitu, tadi itu benar atau enggak, atau jangan-jangan cuman ngantuk atau apa gitu. Akhirnya dia balik lagi, karena kan alat pancingnya masih di situ gitu kan. Begitu dia balik, dia mancing lagi kok sama gitu, dari belakang tuh kayak ditendang tah didorong gitu. Dia jungkir balik sampai 2 kali gitu kan. Akhirnya dia langsung mikir, loh ini beneran, bener-bener dikerjain gitu kan lah. Akhirnya dia larilah ke tempat Mas Amin gitu. Nah, sampai di tempat Mas Amin itu dia kan nggak bisa mancing lagi, karena alat pancingnya kan ketinggalan kan, masih di tempat bakar ketela tadi. Akhirnya si Budi ini milih tidur lah. Nah, di situ kan ada 3 orang, jadi posisinya tuh Budi tidur, terus sebelahnya temennya lagi, sebelahnya lagi tuh Mas Amin itu. Nah, setelah si Budi ini tidur, Mas Amin sama temennya kan lanjut mancing gitu. Nggak lama, Mas Amin ini nengok ke arah tempat bakar ketela tadi. Di situ Mas Amin tuh ngelihat ada orang mancing sambil ngerokok. Nah, Mas Amin ngira itu si Budi. Nah, Mas Amin tuh langsung ngomong ke temennya yang sebelah itu, orang kok udah ditakutin 2 kali loh, belum kapok ya balik lagi ke situ. Temennya kan nyaut, siapa yang kamu maksud, siapa? Lah itu si Budi, lihat tuh mancing lagi ke situ. Temennya ngomong, Budi siapa? Ini loh, orangnya tidur di sebelah. Mas Amin kan ngeliat gitu, mana nggak ada. Sama temennya itu sampai disenterin gitu si Budi yang lagi tidur itu. Ini loh orangnya tidur di sebelah. Mas Amin nengok, nggak ada gitu loh. Anehnya saat disenter itu Mas Amin tuh nggak ngeliat sosok Budi yang sedang tidur tuh, nggak ngeliat, bener-bener nggak ada gitu. Sampai orang ini tuh apa ya, debat gitu loh, eyel-eyelan gitu. Nah, Mas Amin ngeliat lagi ke arah tempat bakar ketela tadi. Nah, di situ tuh orangnya masih ada sambil ngerokok, itu masih ada. Sempet noleh ke arah Mas Amin tuh. Mas Aminnya bilang, "Loh, itu loh si Budi nengok ke sini, dia mancing di sana." Temennya ngomong, "Matamu siwur ya? Ini loh si Budi tidur." Mereka tuh sampai berdebat eyel-eyelan gitu. Nah, temennya yang satu yang mancing di seberang itu kan ngeliat, denger juga gitu. Dia mau nyamperin kan males gitu, karena asik mancing gitu. Jadi udahlah, biarin temennya berdebat gitu. Nggak lama pulang dari mancing, mereka mampir di warung gitu kan. Mampir di warung. Nah, Mas Amin ini lanjut lagi eyel-eyelan debat lah sama temennya itu tadi tentang Mas Budi ini tadi. Berdebat eyel-eyelan.
Nah, temennya yang satu lagi ngomonglah ke Mas Amin bahwa bener si Budi ini tidur, dia nggak mancing di tempat ketela itu tadi. Nah, si Budi kan nggak ngeh ya, dia kan emang tidur gitu. Nah, di situ Mas Amin baru sadar, loh, kok aneh. Padahal dia nggak ngelihat Budi lagi tidur tuh, nggak ngelihat, dia malah ngelihat ada orang itu di tempat bakar ketela tadi. Nah, di situ Mas Amin baru mikir lah, apa aku juga ikut dikerjain gitu ya. Nah, inilah ya pelajarannya ya, pelajaran kita yang bisa diambil dari si Budi ini ya. Dimanapun tempatnya ya, kalau ada mitos itu boleh lah, kita nggak percaya itu boleh, tapi ya harus minimal harus ngormatin lah ya, jangan seenaknya sendiri. Kalau enggak ya kayak si Budi ini kan dikerjain balik gitu ya. Sekian cerita waktu malam kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jika nggak suka ya udah biarin aja ya. Terima kasih, sampai jumpa. Hmm.